Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemaroi Bahanifida, dan yang saya hormati kepada Mbak Rifki selaku Menteri PI, dan tak lupa kepada jajaran pengurus, dan tak lupa kepada keluarga saya yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Niswatu Janati. Saya ingin mempresentasikan kitab Sulam bab yang kelima, yaitu ada 3 ibu cabang. Cabang yang pertama itu ada syarat bersuci. 1. Islam, karena bersuci itu adalah beribadah. Jadi orang yang bersuci itu, jadi syarat bersuci itu harus agamanya itu harus Islam. Dan karena bersuci itu adalah beribadah, karena dengan bersuci itu kita tuh dapat menjalankan sholat, puasa, dan mengaji. Dan yang kedua itu ada tamyiz, yaitu tidak sah bersuci. Jadi kalau anak kecil itu yang tamyiz itu tidak sah bersuci, atau bersucinya itu tidak diterima. Dan yang ketiga itu tidak ada yang menghalangi, yaitu tidak ada yang menghalangi air, seperti meratakan air ke badan. Jadi kalau kita wudhu itu tidak boleh ada yang menghalangi, seperti timek atau cat, atau benda-benda yang tidak bisa dihilangkan, atau benda-benda yang ada di kulit, kecuali tai lalat, bulu, dan tanda lahir. Dan yang keempat itu tidak ada yang menghalangi air dengan membasuh dengan air. Jadi kita tuh kalau bersuci itu harus menggunakan air agar tubuh itu bisa dibersihkan dengan bersih. Dan yang kelima itu airnya itu harus suci. Jadi air yang kita pakai untuk bersuci itu harus bersuci dan tidak ada campuran dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita bersuci itu tidak boleh ada airnya itu tidak boleh sampai berubah warna atau kotor atau ada najisnya, dan tidak boleh dicampur oleh sesuatu yang najis. Dan yang keenam itu ada air yang tidak berubah. Jadi karena bercampur dengan najis, jadi yang membuat air itu berubah adalah air yang bercampur dengan najis. Seperti air yang terkena tai, itu lama-kelamaan dia itu akan berbau atau berubah warnanya. Oke, cabang yang kedua itu ada hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. 1. Tawaf. Larangan orang yang berhadas itu adalah tawaf. Jadi orang berhadas itu tidak boleh tawaf. Tawaf itu ada bermacam-macam, dan diantaranya itu boleh menjalankan tawaf. Yang kedua itu ada mengerjakan sholat, yaitu hal yang, jadi kalau orang yang sedang berhadas itu kalau mengerjakan sholat tidak boleh mengerjakan sholat fardu dan sunnah. Jadi nggak boleh sholat seperti orang yang haid, nifas, itu diharamkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga itu membawa dan menyentuh Quran ke dalam masjid. Jadi kecuali untuk belajar. Jadi kita tuh membawa menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas itu hanyalah untuk belajar. Tujuannya itu untuk belajar, bukan untuk dibuat main-main. Dan yang ketiga itu adalah orang haid, itu nifasnya, orang haid dan nifas itu diharamkan untuk berpuasa, yaitu karena dia tuh sedang dalam keadaan yang najis. Jadi kalau orang yang haid atau nifas itu haram untuk berpuasa, tidak boleh melakukan puasa. Dan yang kedua itu memasuki masjid. Jadi kalau orang yang haid itu nggak apa-apa masuk masjid, asalkan dia itu bersih atau pakaiannya itu bersih dari darah. Dan yang ketiga dan itu tidak boleh
tidak boleh memperbolehkan suami untuk bersenang-senang menikmati tubuhnya. Jadi kalau orang yang haid dan nifas itu tidak boleh membiarkan suami untuk menikmati tubuh kita atau menyentuhnya. Kalau menyentuhnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai bersenang-senang pada tubuh kita. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.